Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Salsa Hairunisa dari kelas 12 IPA 3 dengan nomor absen 31. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu tempat bersejarah di Indonesia, yaitu Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam merupakan salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Goa-Talo yang terletak di pinggir pantai sebelah barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa yang ke-9 yang bernama Imang Rigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung dengan gelar Karaeng Tuni Palangga Ulaweng. Pada awalnya benteng ini berbentuk segi empat seperti ciri khas benteng bangsa Portugis sendiri. Namun ketika Kerajaan Goa-Talo menyerah dan menandatangani Perjanjian Bongaya pada abad ke-17, Benteng Rotterdam ini jatuh ke tangan Belanda dan dibangun kembali oleh VOC dan menjadi seperti sekarang ini. Benteng Rotterdam ini sebelumnya adalah peninggalan dari Kerajaan Goa-Talo yang bernama Benteng Jumpandang atau Benteng Ujung Pandang. Sebelumnya benteng ini dibangun dengan material berupa tanah liat. Namun pada tahun 1634 pada masa periode pemerintahan Sultan Alauddin, akhirnya konstruksi dari benteng ini diubah menjadi batu padas yang didapat dari pegunungan Kars di daerah Maros, Sulawesi Selatan. Benteng Ujung Pandang mengalami kerusakan fatal akibat serbuan dari VOC di bawah pimpinan Cornelis J. Spilman antara tahun 1655 sampai 1669. Saat itu Kerajaan Goa-Talo yang diperintah oleh Sultan Hasanuddin terpaksa menyerahkan Benteng Ujung Pandang kepada Belanda. Penyerahan ini adalah bagian dari Perjanjian Bongaya yang terpaksa ditandatangani Sultan Hasanuddin setelah kalah dalam Perang Makassar. Setelah jatuh ke tangan Belanda, Benteng Ujung Pandang kemudian diganti namanya menjadi Benteng Rotterdam, sesuai nama kelahiran Spilman. Spilman ini kemudian membangun kembali benteng yang sebagian bangunan ini sudah hancur dengan gaya arsitektur Belanda. Sejak saat itu, Benteng Rotterdam menjadi pusat kekuasaan kolonial Belanda di Sulawesi. Sepanjang sejarahnya, Benteng Rotterdam ini memiliki beragam fungsi sesuai dengan keadaan zaman. Sejak jatuh ke tangan Belanda hingga tahun 1930-an, benteng ini difungsikan sebagai markas komando pertahanan, kantor pusat perdagangan, kediaman pejabat tinggi, dan pusat pemerintahan. Salah satu peristiwa bersejarah penting yang terjadi di Benteng Rotterdam ini adalah benteng ini digunakan sebagai tempat untuk menawan Pangeran Diponegoro pada tahun 1833 hingga wafatnya, yaitu pada tanggal 8 Januari 1855. Di tempat inilah Pangeran Diponegoro itu menyusun catatan-catatan tentang budaya Jawa. Salah satu gedung di dalam kompleks benteng ini difungsikan sebagai museum di Provinsi Sulawesi Selatan yang bernama Lagaligo, di mana museum ini menampilkan berbagai benda bersejarah seperti manuskrip, patung, keramik, dan pakaian tradisional. Bentuk dari benteng Rotterdam ini unik banget nih teman-teman, karena menyerupai seekor penyu yang memiliki filosofi bahwa kerajaan Goa ini berjaya di daratan maupun di lautan. Benteng ini pada awalnya memiliki 6 bastion yang dikelilingi oleh benteng setinggi 7 meter dan parit sedalam 2 meter. Namun saat ini hanya tinggal 5 bastion yang terlihat dan di dalamnya itu masih berisi meriam. Di antaranya itu ada Bastion Bone, Bastion Bacan, Bastion Buton, Bastion Amboina, Bastion Mandarsyah, dan bastion yang udah gak terlihat lagi itu ada Bastion Ravelli. Kediaman gubernur yang dijuluki sebagai rumah Spilman saat ini menjadi bagian dari Museum Lagaligo. Lalu barak di sayap timur sekarang dijadikan sebagai perpustakaan kecil untuk menampilkan buku-buku Belanda kuno. Nah, mungkin teman-teman penasaran dengan tempat ini, yaitu tempat ditawannya Pangeran Diponegoro pada tahun 1833 sampai 1855. Jadi Pangeran Diponegoro ini ditawan di tempat yang bernama Bastion Baca. Setelah beberapa kali beralih fungsi, Benteng Rotterdam ini akhirnya diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1970 dan ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2010, dan kini Benteng Rotterdam telah menjadi objek wisata bersejarah di Indonesia yang menarik untuk dikunjungi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.